Udah siap nih pagi ini? Kita mulai ya. Ntar dulu. Saya lagi nyiapin dulu ini nih soal UTS-nya tuh yang mana sih? Kita bahas soal UTS dulu bentar, terus baru masuk ke berikutnya ya. Masih ingat gak perjanjian yang kemarin di chat? Jadi perbaikan UTS adalah, ya udah saya share screen ya. Tuh. Perbaikan UTS adalah kalian ngerjain tugas hari ini, tapi versi benernya dari ujian ya. Oke nggak? Kayak gitu. Jadi nanti si tugas yang hari ini tuh akan saya jadikan perbaikan buat UTS. Kemarin, aduh saya berkasnya belum saya selesai diperiksa, belum dibongkar. Berarti sekarang tuh kita kan tugasnya, ini kan latihan UTS udah nih, UTS udah. Sekarang saya bikin perbaikan UTS gitu ya. Kerjakan ulang soal UTS sebaik mungkin. Oke, deadline-nya seminggu deh, sampai minggu depan ya. Sekarang hari apa? Oke, Rabu ya. Oke nggak? Dah, sekarang kita lihat soalnya ya. Ingat nggak? Ini kan soalnya ya. Oh, tunggu. Ini kan udah diatur nih semua urutan Huffman segala macam. Saya mau cuman kasih hint ya. Tapi kalian, taruh saya sambil lihat solusi juga biar 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 bener. Ntar untuk taruh soalnya mana? Kok beda ya? Tunggu tunggu tunggu. Tunggu sebentar ya. Kok solusinya yang mana? Saya hilang. Tunggu. Nih, ini raw image ya. Nah, ini berarti. Ntar dulu. Ini kok gelap gulita gini sih ya handphonenya. Tunggu. Ini ya. Sebuah citra grayscale. 4 bpp. Bit per pixel. Oke. Memiliki informasi warna yang ada di matriks berikut ini. Matriksnya udah ada. Aturannya udah ada di sini ya. Nah, aturan yang ini kan yang buat Huffman ya. Yang representasi pohon atau panah. Jadi ikutin aja. Kalau rumus udah dikasih tahu. Liatin, enak banget kan, udah nggak usah ini. Nah, yang agak trik itu nanti si Shannon Vano ya, eh, kalian mesti cek Huffman tuh kan ngikutin yang kayak saya bilang, ngikutin apa namanya representasinya dia kan, kita mau descending apa ascending. Kalau descending berarti yang besar di atas, yang kecil di bawah, atau yang besar di kiri, yang kecil di kanan gitu aja kan. Nah, nah, nah gitu ya. Kita nomor 1 dulu deh. Nah, ini kan berarti ukuran citra dalam format raw image. Berarti kalau misalnya dia raw image, dia ukurannya berapa? Ini ada berapa pixel berarti? Warna apa? Kita biru ya. Ini ada berapa pixel? 4 kali 4 kan? Berapa berapa dimensinya? Iya, 16 pixel kan? Berarti 16 pixel. Dikali berapa? 4 ppp. Berarti raw image-nya berapa? 16 kali 4 berapa? 64 bit. Gitu. Bisa ya? Nah, kalau pakai human coding, hitung rasio masing-masing, kan dia punya terdapat simbol, ntar dulu, saya clear dulu ya biar nggak pusing. Dia kan punya pakai, tunggu, gimana sini? Kalau coba, ntar dulu. Saya clear dulu. Oke, ini clear dulu. Dia bilang apa di sini?
Oke, simbolnya di sini ada berapa? Berarti 6, 7, 10. Berarti ada berapa simbol? 6 kan? Benar nggak? Berarti ada 6 simbol. Nah, kalau misalnya 6 simbol, berarti kalian hitung kemunculannya. Saya coret-coret di sini ya. Berarti ada 6 simbol nih. Simbolnya ada 6, 7, 10, 12, 14, sama 15. Oke? Dah. Terus hitung probability-nya masing-masing berapa kemunculannya. Ya kan? Udah. Sampai situ oke nggak? Nah, ini kalian nanti pokoknya tugas yang hari ini harus benar aja ya. Nggak boleh salah. Saya kasih hint aja ya. Pokoknya. Nah, ini kan dihitung semuanya sesuai kemunculannya. 6 tuh ada berapa? Berarti 6 kan 6 sama 7 sama lah ya. 2/16 lah. Dan seterusnya gitu lah. Hitung lah ya. Bisa. Oke lah ya. Ini mah oke ya. Dah. Nah, kalau udah, ikuti aturan yang seperti biasa. Berarti kan apa? Diurutin kan? Ini udah dapet kan? Ini kalau udah semua dapet, di sort kan? Di sort itu paling atas tuh yang 15. Terus 12. Karena kita aturannya descending nih. Kalau mau pakai diagram panah. Kalian mau pakai pohon apa panah nih? Descending. Berarti dari besar ke kecil. Berarti kalau gitu kita urutin dari besar. Kalau hasil perhitungan itu kayak gini. Jadi 15 itu ada 2/8 karena dia munculnya 4 kan, 4/16. 12 juga 4/16. Gitu kan? Oke. 1/8. Terus 10 1/8 juga. Terus ini kan semua sama ya, berempat ya. 4 terakhir. Udah sampai situ udah kalian ikutin kaidah yang biasa aja. Berarti kita lihat dulu dari paling ini, paling bawah. Itu berarti kalau dijumlah jadi berapa? 2/8. Ya kan? Jadi 2/8. Terus yang indeksnya lebih besar yang mana? 7. Berarti 7 jadi 1. 6 jadi 0. Ini descending ya. Dan seterusnya bisa kan? Nah, ini berarti aturannya dia ditaruh di bawah yang lama kan? Bener nggak? Ini kan 2,8. Berarti dia harus di bawahnya yang ini kan? Harus di sini kan? Udah selipin di situ berarti. Berarti untuk next-nya itu berarti kan 5, 15. Kan 12. Terus kan nyelip kan si siapa? Si 2/8 ini kan, si X1 berarti ya. Katakan si ini 2/8 itu adalah X1 namanya gitu ya. Ini X1 gitu. Terus di sini jadi ada 14 kan di bawahnya. Sama 10, karena 7 sama 6 kan udah di merge. Sampai sini clear gak? 2/8 dan seterusnya ya. Oke. Ini udah di hint gini jangan salah ya. Maksudnya kalian harus hitung dengan teliti. Tahu nggak, kalau saya kemarin bikin solusi tuh, saya tulis tangan. Itu berapa kali ngitung loh. Terus sama saya dicek di chat GPT ada salah juga. Tapi paling nggak tahu, oh roundingnya segini gitu ya. Kalian pastiin gitu bener. Oke ya. Jadi saya nanti pas meriksa tinggal, oh ini mah bener lah, udahlah gitu. Terus ini kan 1/8 nih, tinggal ini 1/8. Sampai sini udah oke belum? Udah, berarti next-nya ngapain? Berarti ini berdua kan? Ya nggak? Mereka berdua jadi apa? Jadi X2. Jadi berapa? Jadi 2/8. Ya nggak? Terus apa? Terus ini dia 14 kan, indeksnya lebih besar, dia 1, ini 0 kan? Ya nggak? Udah. Terus tadi berarti dia di mana nih tempatnya? Si X2 ini. Nanti X2 ini letaknya, karena dia sama 2/8, dia di bawahnya si yang lama. Jadi yang udah duluan tuh akan di atasnya dia gitu. Dan seterusnya. Nanti kalian tinggal ngecek posisi kemunculan. Misalnya 14 tuh ada di angka berapa aja, set berapa gitu ya. Nah, nanti sesuai, sebenarnya nanti dengan aturan yang udah dikasih di atas itu, kalian nanti akan dapat representasi
angkanya gitu ya, berapa. Jadi 15 tuh berapa, dan seterusnya, pokoknya dapat dari sini tuh tinggal dirunut aja gitu. Ya misalnya 15 nih, dia munculnya di mana gitu. Di mana aja. Ya berarti kan dia ada di posisi mana, ya udah dicek aja. Jadi dia yang sering muncul tuh akan, cara ngeceknya berarti 15 sama 12 ini bitnya harus lebih kecil daripada yang lain. Oke? Clear nggak? Ini udah dikasih hint ya. Hint lagi. Udah ya, hitung itu. Terus kan nih soalnya, ini kan pokoknya ikutan ini ya, aturan ini ya. Eh, hitung efisiensinya ngikutin ini. Terus rasio kompresi gimana? Rasio kompresi berarti kalian hitung ukuran data setelah dikompresikan. Ukuran data berarti setelah dikompresi, kita lihat ada berapa nih data yang setelah dikompresi. Jadi gampang. Kayak misalnya si 15-nya ada 4 kan? Dikali 2. Karena misalnya dia 2 bit dikali 2. Misalnya dia 3 bit dikali 3 gitu. Jadi dikaliin sama jumlah bitnya. Terus jadi berapa bits kan? Average length-nya gitu. Udah, terus rasio kompresi adalah besar data tereduksi. Jadi misalnya tadinya berapa? Tadi ingat nggak? Kita udah tahu kan dia BPP-nya berapa jadinya? 4 byte per pixelnya kan 4. Datanya ada 16 kan? 16 dikali 4 BPP kan? Berarti total ada 64 kan? Nah, setelah di human code, katakan misalnya kalian udah dapet nih, misalnya representasinya data yang 15 tuh berapa gitu ya, misalnya kodenya XX gitu ya. Terus udah gitu yang 12 kodenya berapa, XX gitu ya, atau berapa gitu. Kalau udah ada, berarti kalian kalian kurangin, misalnya setelah dikompresi tuh ternyata ini 4 nih ya, misalnya 15 tuh ada muncul 4 kali, tuh dia panjangnya 2 gitu. Udah di total. Misalnya setelah direduksi tuh dia jadi besarnya 40 gitu. Dari sini tiba-tiba dia jadi 40. Nah, berarti totalnya berapa? Bagi 64. Jadi berapa persen gitu? Rasio kompresinya berapa gitu. Dah, sampai sini oke nggak? Gampang ya yang ini ya, bisa ya? Yang sabar aja, ngodingnya awas nih, kesempatan kedua harus bagus ya. Awas kalau nggak udah dikasih hint loh. Dah, sekarang pakai golom coding dengan M10. 10 tuh bukan kelipatan 2 kan? Ingat gak di soal? 10 itu bukan 2 pangkat sekian kan? Enggak kan gitu kan ya? Bukan gitu ya. Bukan 2 pangkat sekian gitu. Tidak. Apa? No gitu ya. Gimana ya tanda ini? Ini nanti disangka dikali lagi. Dia bukan bukan 2 pangkat 9. Berarti code word itu ada batasan representasi. Oke. Nah, ini yang kalian harus hitung hati-hati gitu. Berarti batasannya kan hintnya ya. Tunggu. Berarti batasan S-nya gimana? 2 pangkat apa? Log 2M gitu kan? Dikurang M. Berarti M-nya berapa? 10 kan? Berarti 2 pangkat log 2 10. Oke? Dikurang 10. Berarti berapa? 2 log 2 10 berapa? Berapa dipangkatin 2 supaya 10? 4 lah ya. Kalau 3 8 kan nggak sampai. 4 tuh 16. Berarti ya 4 lah ya. 4 2 pangkat 4 dikurang 10. Berarti 16 dikurang 10. Berarti 6. Gitu ya. Batasannya ini ya berarti ya. Oke. Dah. Sekarang saya kasih hint. Ini nanti ini yang nomor D. Kalian jawab sendiri gitu. Mana yang lebih bagus dari apa? Dari rasio kompresinya.
yang dibandingin. Nah, ngitung golem kalian tuh harus sabar gitu. Karena eh, nggak boleh barbar gitu. Maksudnya pelan-pelan. Saya juga salah-salah gitu. Jadi kadang, perlu rule-nya gini nggak ya? Jadi kalau udah ngitung sekali, makanya saya bilang latihan soal. Karena pada saat ngerjain suka tambah ngacong, ngitungnya karena gemper kan. Nah ini saya udah kasih kemudahan kalian satu kali apa perbaikan UTS soalnya sama, waktunya lebih lama. Kenapa? Terus saya kasih hint, kenapa? Karena saya objektifnya adalah kalian ngerti, bukan bukan jadi kalian ya ngerti dan latihan, bukan jadi misalnya, yaudah gue nyalin aja kerjaan orang atau gue tanya ChatGPT aja asal gue lulus gitu ya, nggak gitu. Jadi target saya adalah kalian latihan lagi soal nih, dan kalau kalian udah latihan, terus nanti itu akan jadi perbaikan UTS-nya gitu. Jadi ini kayak latihan soal dan perbaikan. Harusnya kan kalau hair UTS gitu lagi dong, waktunya sama, soalnya dibedain gitu kan. Tapi ini saya kasih kemudahan dengan harapan tuh kalian jadi ngerti gitu ya. Oke, jadi manfaatkan, jangan jangan males kerjain ya. Oke. Nah, ini tuh kalian isi ya. Jadi berarti di sini nanti tuh kira-kira kan ini kan kita punya berapa kode sih? Gini kan, berarti ngisi ke tabelnya 10 gitu kan ya. 7, 6 gitu ya. Ini nanti diisi hasil pengkodeannya berapa, kolom gimana gitu ya. Kolom berapa, terus jangan lupa gitu ya. Oke, dah. Sekarang saya mau ngitung golongnya dulu. Hint aja ya. Rumus kan udah ada. Oke. Rumus golem gimana sih? Kayak apa dong warnanya? Hijau. Misalnya 15 ya. Nih 15. 15 tuh gimana caranya? Kita ngitung Q. Q itu adalah 15 dibagi hasil bagi dari 10 tadi kan, M-nya kan. Berarti dia berapa? 1. R-nya berapa? Sisa bagi 15. Ini tuh hitungannya gampang, repetitif. Tapi kalau kalian nyasar jadi kacau nih 5 . Sampai sini udah oke belum? Nah, panjang R itu tuh log 210 kan. Anggap 3 lah ya. Tadi 4 ya, tapi ini 3 lah ya. Karena berapa sih 2/3 tuh 8, yang mendekati 10 deh gitu. Jadi kita mau dia lebih pendek gitu. Oke. Nah, nanti kan berarti digabung kan, ada yang digabung gitu ya. Antara berarti kita dapat misalnya oke code word-nya 101 gitu. Terus kita tambahin sama, kalau lupa gini. Taruh dulu. Golem tuh taruh di mana ya? Dokumen. Sabar. Soalnya kita nanti harus masuk ke materi baru nih. Jadi saya kasih hint dulu terus kita kuliah ya. Mungkin agak bablas nggak apa-apa ya. Hold on. Ini berarti goal ini ya. Nah, ini kan yang mana yang latihan? Nah, ini kan yang tadi saya hitung kan. Golomnya itu gabungan representasi bit dari code word Q dan R. Jadi kalau kita udah dapet Q-nya, terus dapat R-nya, berarti ya udah digabung aja kan. Ya udah gitu aja berlanjut gitu. Q sama R udah dapet gitu. Ingat, ingat. Mana ya ini? Nah, untuk nilai positif bernilai N, unary code-nya diikuti oleh 0. Ya kan? Nah, berarti kalau gitu, kalian tahu 101 dari mana? Nih, berarti yang tadi. Ini kalau dapet nih, si siapa? Si ini, si Q. Si Q-nya kan ditambahin 0 kan, jadinya 10 kan. Sementara
Berarti ditambah R kan? Ditambah R kan? U. U-nya besar atau kecil terserah ya, ditambah R. Berarti ini concatenate ya, bukan di jumlah. Ini kan 5. 5 kan 101. Berarti kalau kolom code-nya berapa? 101. Concatenate ya, jadi 10, 101. Dan seterusnya. Berikutnya yang 12. 12 hitung Q-nya berapa? Dapat R-nya. Dapat ininya, code word R-nya berapa panjangnya. Itu ya. Itu. Sebenarnya ini antara 3 dan 4 sih ya. Jadi kalau misalnya kalian ininya nggak pas kelipatan 2, ya udah antara sebelumnya dan kelebihannya gitu. Jadi nanti ada panjang kode yang 3, ada panjang kode yang 4. Dan seterusnya udah ya, bisa ya, bisa nggak? Bisa nggak? Clear nggak? Clear nggak? Clear ya, udah. Belum bisa lah ya. Oke, sekarang saya mau itu udah oke. Nah, sekarang kita ngomongin ini. Shannon Fano masih inget nggak? Oh ya, hint ya. Yang di nomor 1 harus bagusan Huffman. Hintnya harus bagusan Huffman. Oke. Tuh. Jadi kalau kalian nggak nemu, itu Huffman, hitung lagi. Oke. Oh ya, tulisan tangan ya. Tulisan tangan. Nggak mau. Saya kemarin sampai pusing tahu. Kan saya disuruh bikin soal sama jawaban. Disuruh bikin jawaban. Terus kan saya karena biasa nyuruh kalian nulis tangan, kan saya juga biasanya ngotret. Jadi saya kotret di kertas. Terus ternyata kata Bu Anggun, Bu minta diketik ya. Langsung kaget. Bisakah kita menyuruh ChatGPT mengeprint tulisan saya ke ngetik? Lebih males tahu ngetik tuh, enak nulis gitu. Jadi saya malah kebalikannya gitu. Nah, kebalikannya, saya suruh ngetik, itu malah bete. Oke, gitu ya. Dah, sekarang kita lanjutkan. Terdapat string ini. String ini kalian hitung. Berarti simbolnya ada berapa? Ada A. Ada. Pokoknya ini udah saya hitung lah ya. Ini dari kotretan saya. Berarti kita punya 1, 2, ada 8 simbol. Nah, 8 simbol ini kalau diurutkan berdasarkan kemunculannya itu adalah huruf A gitu ya. Kalian hitung sendiri lah ya. Kalau kita sort ya. Huruf M, huruf L, huruf K, huruf E, huruf I, K, M, L, K, E, I, N, S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini kalian sort dulu. Oke. Bentar dulu. Bentar. Kita pakai tungstall atau pakai... Nah, saya ngitung yang mana dulu ya? Nah, hitung entropinya dulu. Nah, Shannon Fano, itu inget gak gimana caranya? Tunggu. Ini udah ya, kayak gini ya. Saya clear dulu. Jangan di-clear, deh. Kita lihat dulu Shannon Fano. Saya mau kasihin, saya mau ngingetin sesuatu ke kalian. Kemarin, tapi kalau yang udah bagus sih ya udah lah ya. Kalau mau diulang boleh, nggak boleh. Udah ya, gini ya. Taruh. Meja penuh banget lah. Oke. Nih, Shannon Fano kan gini. Kalian urutin dari besar ke kecil. Udah gitu dibagi dua kan. Nah, saya ngerjain soal tuh kemarin sempat salah. Gara-gara nggak teliti. Jadi inget ya, inget. Sabar. Nih, kalian inget Shannon Fano ini. Kalau kalian nggak merhatiin ini ya, salah ngitungnya. Jadi saya kemarin ngitung.
Terus kadang-kadang kebetulan bener gitu loh. Tapi kalau distribusinya bener tuh jadi bener. Tapi kalau ternyata ada yang soal tertentu jadi nggak bener. Jadi kalian harus cek. Oke? Jadi kalian harus cek. Tunggu. Kalau mak tadi kemana? Hold on. Ini saya cek dulu ya. Sabar. Oke. Jawaban saya tuh kemarin ini kan. Hold on. Nah, jadi kalian harus yakin subsetnya. Nah, contoh yang di kelas, makanya saya bilang latihan soal bikin soal gitu atau lihat soal. Lihat ini kan kalau dibagi-bagi gitu ya, kita tuh harus selalu ngebagi dia 2. Tapi ini sebenarnya kebenaran tuh pas gitu loh. Di soal yang UTS tuh nggak sama. Jadi kalian bisa lihat ya, misalnya kalian mau nyimbolin si A dulu nih. Kalian cek probability dia total sama yang lainnya total, itu balance nggak gitu? Kira-kira mirip nggak? Jangan misalnya gitu ya, misalnya A sama B tuh misalnya 30%. Udah gitu C, D, F, G tuh 70%. Nah itu juga boleh, berarti kita harus nambahin gimana caranya supaya mereka dibaginya berempat tiga atau 3-4 gitu. Kebayang nggak? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti langsung nanya ya. Langsung. Ya, jadi ini kenapa mereka berdua? Karena, berarti ini hintnya ya. Jadi kalian jangan salah lagi pas ujian. Kenapa ini dibagi 2? Karena total ini tuh mereka seumur sejumlah gitu, balance. Nah, ingat buat ngecek itu kalian pastiin ya si yang bagian kan dibagi 2 itu dikasih 0. Sisanya separuh berikutnya dikasih 1. Jelas nggak? Oke, sampai sini oke ya. Ganti warna nih. Oke. Nah, kalau udah separuh yang kita bagi 2 ini udah, kasihlah dia 0 sama 1. Dari selesai. Udah kodenya dapat A sama B. Oke? Nah, sekarang sisanya sisa 5 nih. Gimana ngebaginya? Begini apa begini? Apa bagaimana gitu. Nah, kalau kita lihat, kalian lihat kan ini totalnya berapa? 0,3 kan. Ini totalnya 0,25. Mereka bukan sepantar apa? Kira-kira kurang lebih sebaya lah ya. Sama gubrak. Aduh, ada message. Saya balas dulu ya, sabar ya. Sabar ya. Ini pada tidur nggak sih? Oh sih kalau ditinggal tidur. Male ada Maleaki. Coba dites. Tegar mana Tegar? Isa. Halo Oh Ibu, Male ada. ada Ibu. Isa ada. Aristo. Ada Gampang Bu nggak? Isa. Oke Isa ada. Aristo kemarin gampang nggak ujiannya? Saya belum cek loh. Awas kalau sampai jelek. Nggak. Aduh maaf Bu. Saya ciriin. Awas harusnya saya expect bagus harusnya. Tapi nggak tahu nanti kita cek ya. Dah ya, ini ya. Ingat, dah. Ini kenapa dibagi di C sama D? Karena mereka itu adalah hampir sama gitu ya. Nah, sekarang ini jangan sampai lupa. Ingetin. Sekarang kan udaran berikutnya. Ya. Yang sebelah kiri kasih 0 semua. Kalau nggak salah deh, kalian percayalah. Saya juga ngitung ketiga kali, kok gue bodoh banget sih, ini gue gila apa gila. Jadi kalau kita merebet ke kanan tuh suka salah karena kita lupa gitu. Ini kita udah cabang kiri apa cabang kanan. Nih cara yang paling gampang yang saya temukan adalah begini. Nah, itu tuh gara-gara saya chat GPT. Jadi pas saya hitung, kok beda sama dia ngitungnya gimana? Tuh simbolnya dia kok beda sama saya ya? Terus saya mikir, kok si chat GPT benar nggak ya? Terus saya coba tanya sama si Cloud. Cloud kalau nggak salah ngaco. Terus ini ada yang nggak beres sih, gue yang gila atau chat GPT yang gila. Ternyata nggak teliti gitu. Ingat ya, begitu dibagi 2, yang atas kasih 0, bawahnya kasih 1, semua red. Udah, ini ujungnya kasih 0,1. Udah beres.
Si kiri ya, maksudnya si CD sama AB udah urusan beres nih. Kagak ada urusan lagi, udah nggak usah dipikirin. Nah, sekarang yang menjadi problematika tuh suka salah lagi pas ngebagi EFG. Ngebaginya EF lawan G, apa E lawan FG? Berarti E lawan FG dong. Karena kan ini 10, ini 15 kan. Kalau ini 20 sama 5 kan pincang banget ya, bener nggak? Bener nggak? Jadi baginya begini. Nah, inget lagi pas dibagi, yang di atas gitu atau yang kiri kasihlah 0, bawahnya kasihlah 1 semua. Ini udah cukup nih. Dia udah 110 udah tamat nih. Tinggal yang bawahnya 111 0 dan seterusnya udah beres. Nah, itu tuh bahaya banget. Jadi pada saat kalian salah ngebagi ini, sudahlah selesai gitu. Kalian akan salah ngebagi gitu. Jadi saya mau lihat, ingat ya ini ya, pada saat kalian ngerjain yang itu untuk soal yang tadi, ini saya clear dulu. Ini ya. Aduh, soalnya mana tadi? Ini. Nah, yang ini itu tuh kalian ngebaginya terus. Saya lihat kotretan dulu ya. Nih misalnya hold on. Oke, kita begini ya. Saya contohin ya. Ada yang kurang sih. Nih, kalau saya udah ngitung ya, buat ancar-ancar kalian kan gini ya. AM, L, E, I, N, S kan. Oke, saya dapat dia itu 0,3 nih, generous banget nih gue nih kasih angkanya nih. 0,25 ya. Biar kalian ada ancar-ancar ya, screenshot deh. 0,125. Terus 0,083 nih yang saya hitung lah ya. Ya kalau salah ya enggak lah, harusnya udah dicek sama Bu sama dosen-dosen lain juga. Nah, N sama S itu sama. Nah, berarti kan kalian ngebaginya gimana? Pokoknya ya ini nggak saya selesaiin, tapi kalian harus lihat nih, misalnya 0,75 nih, 375 sama 0,25 nih, kira-kira ini kan setengah ya. Berarti kan 0,125 sama ini kira-kira juga setengah kan? Ini 0,5, 0,5, ntar lu salah kagak gue? Salah bro, ini salah. Tuh kan, kacau, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 gitu ya. Nah, ini tuh begini dulu, karena ini setengah sama setengah gitu loh. Udah, kalau udah begini bagaimana? Inilah kasihlah berdua ini 0. Yang lain kasihlah 1 semuanya. Udah nih. Yaudah, A sama M. Yang 1 0, yang 1 1. Jadilah dia mereka 0 sama 1. Begitu. Terus berikutnya bagaimana? Berarti berikutnya kalian hitung. Ini yang sebayaan siapa sama siapa. Gitu. Seumuran. Saya seberapa gitu ya. Apakah. Nah, itu cara yang benar tuh gitu. Terus saya kontraktan saya di mana ya? Terus sabar. Lupa ngebaginya nggak ditulis soalnya susah. Pokoknya perlu itu berarti lah kalkulator dulu dah. Ya sabar ya. Ini kan 0,0125 salah. 0,125 ditambah 0,083 berapa? 0,2 kan? Terus 0,042 dikali 4 berapa? 0,1. Berarti mereka baginya segini kan biar sepantar gitu. Biar mirip. Ya. Biar imbang lah bahasanya. Imbang gitu ya. Berarti kan yang di sini harus 0 semua kan? Ini kasih 1. Gitu. Oke. Saya lihat kuncinya dulu. Nanti saya salah ngitung lagi. Menyesatkan. Gawat. Oke. Udah bener belum ya gue? Oke. Jadi gini ya. Udah sampai gini bagaimana? Ya udah. Ini kan urusannya udah satu-satu nih. Di bawah. Ya udah di sini si L sama K berarti udah beres nih. Tinggal tambahin aja. Berarti ini 0, ini 1. Berarti L sama K itu 100, K 101. Udah.
nggak sama ya? Kok salah ya? Oh, tapi kita beruntung Pak lah, udah kagok lah. Ini kita beruntung nih, sebenarnya sama nih. Berarti apa? Gimana? Ih, saya tuh baik banget. Coba, ini malah selesai soalnya apa? Udah dibagi 2 kan? Ini yang sini kasihlah 0, di sini kasihlah 1. Udah kan? Belum. Ini sama, nggak bisa. Dia harus dikasih lagi ekor. Begini. Jadi E itu 1100, I itu 1101. Udah, ganti warna. Ini gimana mereka jadinya? Ya udah, ini kan udah tinggal nambahin 1 lagi. Nggak usah dibagi lagi. Selesai. Dapat tuh. Gile, gue kasih jawabannya nih. Awas deh kalau perbaikannya nggak bagus. Wah, kalau perbaikannya asal-asalan nggak jadi diambil nilainya. Awas ya, pokoknya harus bagus. Rapi, tulisan tangan rapi, bener. Dah, hitunglah average length-nya, hitung. Terus udah gitu entropinya hitung, redundansinya hitung, efisiensinya hitung. Sampai sini oke nggak? Dah, Bung, itu kenapa Vin. Bu nggak boleh sama? Yang mana, Vin? Maksudnya kan yang tadi yang E kan 1100, kenapa yang di bawahnya ditambahin 1 gitu? Kan tadi bisa jadi 100 juga. Gimana, Vin? Nggak bisa dong. Kan kalau misalnya E-nya nggak dikasih ekor 0, dia sama I jadi sama. Jadi ini kan, Vin? Nggak bisa dong. Harus ditambahin ekor. Oh berarti emang nggak boleh sama Bu. Nggak boleh. Jadi setiap simbol tuh harus beda. Maksudnya gini, pada saat kita di tahap ngasih-ngasih 0 ini, kalau mereka berdua sama, berarti kita harus nambahin ekor. Nah, ekornya tuh antara 0 sama 1 gitu, Vin. Nah, cara paling gampang tuh ngebaginya tuh dari kayak layering, kayak kue lapis gitu loh. Jadi dari atas dulu, bagi dulu, terus kita lihat bawahnya, bawahnya kasih 1 semua. Kalau misalnya kayak yang saya ajarin waktu itu di kelas, merembet itu suka salah gitu. Kayak misalnya, sebenarnya bisa merembet, misalnya, ini kayaknya bawahnya siapa ya gitu ya. Oke, dia kurang, kita tambahin. Kalau enggak, ya terus aja ke bawah, selama kita masih 10, 10. Cuman kalau nggak gini caranya tuh nanti kita bingung. Kapan kita berganti 0 jadi 1 gitu. Padahal kalau pada saat round pertama, pada saat pembagian pertama tuh kita harus udah jelas. Regu yang pertama itu harus 0, regu yang kedua harus 1 semua. Nah, nanti mereka regu yang berikut-berikut dibagi-bagi lagi itu akan jadi 0101 juga, tapi setelah angka 1 di depannya gitu. Jelas nggak, Fir? Kalau nggak jelas nanya. Saya lebih suka ada yang nanya beneran serius. Berarti kalau semakin ke bawah berarti ekornya semakin banyak gitu. Ya, betul. Jadi nanti dia bakal lebih panjang si ininya, si kodenya. Dia akan lebih 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 detail, lebih banyak gitu. Bener gitu. Kenapa? Make sense kan? Kayak misalnya gini, Vin. Misalnya kita punya pesan banyak gitu ya. Plat mobil aja deh. Kalian tahu nggak? Atau nomor telepon deh. Kenapa sekarang nomor telepon orang lebih panjang? Karena orangnya lebih banyak kan. Kayak gitulah. Plat mobil kenapa sekarang jadi tambah panjang? Ada. Terus udah gitu belakangnya jadi 2 digit. Misalnya tadinya cuma AB, sekarang jadi OLT lah apa gitu. Karena representasi untuk setiap mobil udah nggak cukup gitu. Sama halnya kan kayak gini. Kalau simbolnya banyak ya udah widthnya berarti tambah banyak gitu. Nah, bener Vin. Jadi semakin ke bawah tuh dia semakin banyak. Nah, tapi kan make sense ya. Jadi si simbol-simbol yang sering muncul dia akan pendek kan representasinya, dan yang sering dia akan panjang gitu. Oke, clear? Lihat Bu, paham Bu. Oke, Davin, yang bagus ya. Nanti saya cek ya. Yang lain juga, awas yang diam-diam aja loh. Dah, sekarang apa? Tunstal. Hintnya apa? Hintnya, catat. Bagusan mana Tunstal untuk kasus ini sama Sanon Vano? Bagusan Tunstal. Tunstal yang saya mau ingetin, di slide ternyata nggak ada. Cara ngitung average length Tunstal gimana?
Oh ya, kalian juga jangan lupa ya. Entropi itu di setiap kasus sama. Jadi misalnya kalian punya ini data ini ya. Atau data yang mama makan malam lama sekali. Entropi itu selalu sama karena si datanya sama gitu. Entropi itu adalah rumusnya apa entropi? Rumusnya sama kan? Jadi maksudnya dia akan menghitung possibility yang sama gitu. Ya, entropi akan selalu sama. Dah, itu yang harus diingat. Terus, Tunstall itu gini ngitungnya. Average length-nya kan kalian kalau ngitung gimana? Nah, kalau Tunstall tuh di slide gak ada ya. Dia length-nya tuh cara ngitungnya gini. Ya, saya punya mama. Tar dulu. Kalian harus ini dulu. Udah bener belum? Kalian kan udah bikin Tunstall-nya nih. Tunstall itu kan kalian misalnya dicoret gitu ya. Ingat gak sih Tunstall yang ini nih? Flashback dulu, flashback. Tunstall itu kagak di sini ya? Hold on. Golem udah bisa lah ya. Tunstall tuh kan gini kan. Kalian misalnya punya simbol disuruh 2 bit gitu ya. Sequence-nya mau gimana gitu. Dikasih misalnya ini AAB. Ini kan tadi AAB-nya mama makan malam lama sekali gitu ya. Terus kita disuruh bikin Tunstall code-nya 4 bit kan. Nah, berarti kan kita harus ngitung kan simbol ini probability-nya berapa. Lalu setelah itu dicoret, dibagi-bagi sama simbol-simbol lainnya kan. Nah, iterasinya tuh nanti kalian hitung pakai ini ya. Iterasinya berapa. Nah, udah. Sampai sini oke. Nah, sekarang kita ke soal. Berarti, kalau kalian lihat di sini, kan saya udah hitung nih. Nah, saya jadi punya simbolnya tuh gini. Setelah dicoret ya. Berarti kan ada MLK. Tadi kan sama kan? Tadinya ada A nih di sini. Tapi kok udah dicoret. Soalnya apa? Mau bikin simbol baru. MLKEI. Nih ya. KEI. NS. Terus ada apa? AA. Ada apa lagi? AM. Ada apa lagi? AL. Ada apa lagi? AK. Pokoknya A dicampur sama simbol lain. Ya. Bu, kenapa A? Soalnya A sering banget kan mama makan malam lama sekali. Dia muncul sering, jadi dia di atas. Jadi dia yang dicoret. AK, AE, AI sama ini apa? Saya nggak salah nulis nih. Ini S. AN sama AS. Gitu ya. Dah. Sampai sini kalian udah ngerti. Cara ngitungnya gimana? Hitung dari makan malam lama sekali itu berapa possibility-nya. Dari yang saya hitung udah dapet, itu saya dapet A itu 0, karena dia banyak ya. Berapa per 15 gitu kalau salah. Ini kan, tapi dia udah dicoret kan. Nah, didistribusikan ke A dan semua simbol yang ada. Si M itu saya dapatnya 0,25. L itu 0,125. Kalian hitung yang benar. K 0,083. Nah, E sama, ini kagak bisa copy paste ya. INS itu sama 0,042. 0,042. Nah, di sini rahasianya nih. Ya. Kalian dapat AA dari mana? AA itu saya dapat 0,14. Dapat dari mana? Itu tuh probability-nya dia dikaliin dia lagi. Ntar lu, bener nggak sih? Ntar waktu itu berapa? Gimana cara nyarinya gue? 0,375. Hold on. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya A kali A, kalikan kok probability-nya dia gitu berapa. Jadi kalau saya kalau saya punya AM gimana? Kaliin probabilitasnya A sama M. Itulah hasilnya. Dan seterusnya. Ingat ya, ingat catat.
Kalau ini salah udah bubar semua. Kalau ini salah bubar semua. Jadi ingat bahwa probabilitas ini AL itu adalah probabilitasnya A. Make sense dong? Kan probabilitas kemunculan dia dikaliin probabilitas kemunculannya L. Nah, jadi make sense dong. Berarti kalian kaliin. Dapatlah angka-angka ini ya. Sampai sini ngerti nggak? Aman nggak? Untung direkam, tapi kalian bisa dengar lagi ya. Dah. Nah, sekarang cara ngitung average length. Sebenarnya sama aja sih. Cuman jangan sampai salah ya. 4 kali 2. Nah, gini agak beda ngitungnya. Kan kayak gini ya. Kalian udah punya simbolik kayak gini ya. Perhatikan. Berarti kan kita punya M ya. Mama. AM berarti ini sekarang. Simboliknya gini kan. Nah, nyimbolnya tuh beda sama kayak kita ngambil satu-satu. Kalau misalnya kayak Sanon Fano, Huffman itu kan kita lihat per satu-satu kan length-nya. Jadi kayak misalnya, oke simbolnya ada berapa, dia muncul berapa kali kan. Nah, kalau ini kita udah tahu, kita semua simbol tuh 4 kan. Total chord-nya 4 kan panjangnya. Length-nya tuh 4 kan. Nah, rata-rata panjangnya tuh gimana cara ngitungnya? Nah, average length-nya tuh ngitungnya gini. Kalian kalau udah dapet simbolnya, kan mama makan malam lama sekali. Berarti kita simbol-simbol ini udah kita pecah-pecah ya. Mama, terus udah gitu, mam, MAK kan, terus AN kan, terus M lagi, terus AL, terus AM, terus L aja kan, L aja, AM lagi. Lama nggak ada dong, ya kan? Makan malam, lama, tapi ada AS nih. K nggak ada kan? K, AL. Ini sampai sini ngerti nggak? Gitu, kita pecah gini. Nah, ini kalau kalian nggak giniin, bingung nanti pasti. Jadi cari simbol yang ada kan. M, AM. Ini mama makan malam lama sekali, udah bener ya? Berarti kan ini kita simbolin 4 kan? AM juga kita simbolin 4 kan? Ini 4 juga. Ini 4 juga kan? Ini 4 juga. Ini 4 juga. Ini 4 juga. Ini 4 juga. Ini. Sebenarnya sih sama sih ya, cuman kurang lebih sama sih. Cuman ini tuh memudahkan biar kalian nggak salah ngitung. Jadi saya tuh sekarang tuh point out hal-hal yang bisa membuat kalian sesat gitu. Jadi biar nggak sesat, oke. Saya bisa aja sih sebenarnya sama aja. Kita bisa bilang misalnya M ini muncul berapa kali dikaliin panjangnya dia kan. Sebenarnya bisa gitu. AM muncul berapa kali dikaliin panjangnya dia. Gitu ya, sama aja. Tapi kan sebenarnya panjangnya sama tuh, 4. Jadi L-nya tuh berapa nih? Ini berapa? Hitung. 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 4 dikali 15 berapa? Dibagi berapa? Average life itu berapa? Dibagi 24 tuh apaan sih? Oh, dibagi jumlahnya semua ya? Semua hurufnya kan 24. Berarti 60 dibagi 24 berapa? Kose. Hold on. 2,5. Ini rata-ratanya 2,5. Hitung efisiensinya. Berarti efisiensinya tuh berarti berapa? Efisiensi itu adalah entropi. Entropinya selalu sama ya. Entropinya kalau kalian hitung tuh 2,463 harusnya. Dibagi
dia panjang average length-nya berapa? Dikali 100%. Dapatlah berapa? 98% nih. Tunstal. Berarti Sanon Fano di bawahnya dia. Karena jawaban yang ini tuh harus bagusan Tunstal. Kalau kalian salah, nggak dapet segitu, berarti cek lagi. Berarti salah. Ada yang salah gitu. Nah, si Sanon Fano itu kan yang tadi kita hitung kan. Yang tadi Davin nanya kan, Bu, ini jadi gimana? Nah, si Sanon Fano tuh dia punya variansi panjangnya lebih banyak gitu ya. Jadi dia punya panjang bit yang 2 dan yang 3 dan yang 4. Si Tunstal tuh semuanya 4 gitu. Jadi sebenarnya panjang rata-ratanya tuh, ntar dulu, average length-nya tuh sama loh, tapi kok sama ya? Entropi sih sama ya, cuman panjang length yang Sanon tuh kalau saya hitung 0,375 kali 2. Bu, Ya, siapa? Siapa mau nanya? bentar, Bu, nanya. Soalnya kan yang kamus untuk masing-masing kode untuk Tunstal sama yang Sanon Fano beda, Bu. Yang kalau Tunstal kan banyak itu kodenya, mulai dari M sampai ke AS, Bu. Jadi untuk perhitungan masing-masing, jadinya kalau ketika nyari entropinya beda, soalnya code wordnya tuh maksudnya simbol-simbol yang direpresentasikan tuh beda, Bu. Kalau yang Sanon Fano kan semuanya yang dari satu simbol itu, Bu. Yang Ya, A, M, L, K, E, I, N, S. Kalau ya, yang Tunstal dia termasuk yang ya, awalan A itu, Bu. ya. Oke. Jadi apa? Jadi kesimpulannya apa, Husain? Jadi itulah kenapa Tunstal lebih bagus ya? Bukan, Bu. Atau apa? Jadi ketika saya nyari entropinya berdasarkan rumus yang dipakai kan, soalnya masing-masing probabilitasnya beda-beda juga tuh, Bu. Nah, Nah, iya. jadi saya ketika di ujian tuh saya dapat jawaban entropinya, Bu, tapi beda bandingkan dengan yang Sanon Fano. Memang lebih panjang untuk menghitung entropi yang Tunstal Nah, nih, Bu. oke, Husain. Saya sebenarnya juga bingung. Oke, oke. Ini saya hapus dulu. Husain jangan kemana-mana dulu. Tunggu. Saya juga mau diskusi nih. Sebenarnya, saya juga bingung ya. Cuman ini karena kemarin tuh diskusi sama dosen kan. Kalau saya ngitung entropi, itu juga argumennya sama sama Husain. Jadi ini entropi beda nih. Soalnya yang satu per simbol, satu letter kan. Kalau si Tunstal kan ada gabungan kan, maksudnya ada beberapa angka, beberapa huruf kita simbolkan kan, ada variasi. Jadi entropinya ngitungnya jadi beda, bener nggak? Nah, tapi keputusan kemarin dosen apa ya, grup dosen tuh entropi harus sama. Nah, terus ya udah, saya bilang kalau gitu ya udah, kalau gitu harus sama. Cuman saya mikir kenapa gitu ya? Sebenarnya kan kalau misalnya gini ya, sekarang gini, logik aja Husain. Misalnya gini ya, kita katakan kita punya apa nih, Sanon Fano nih. Simbolnya kan begini. Ya kan Husain? Saya waktu itu sempat Ya, Bu. bingung juga. Ini kan kita hitung kan, berarti artinya simbol itu adalah probability-nya dia dikaliin ininya dia, lognya dia kan. Sebenarnya Inverse log dia, Bu. Iya. ya. Jadi sebenarnya itu cuma ngomongin ini si simbol ini itu possibility kemunculannya tuh berapa sih untuk pesan ini gitu kan. Kira-kira gitulah, entropi itu kepadatan informasinya dia kan. Nah, menurut Husain gimana? Ya, kalau Kalau aku misalnya berdasarkan kalau rumusnya kita itu, Bu. hitungnya satu simbol pasti sama dong semuanya, mau apa juga ya, bener nggak? Kalau untuk kamus kode yang sama, seharusnya sama semua. Tapi Nah, ketika kamus kodenya berubah, seharusnya jawabannya juga akan lain. ya benar, benar. Maksudnya kamus kode tuh ini bukan sih misalnya apa? Misalnya soalnya A, B, 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 B sama makan malam gitu itu beda, itu pasti entropinya beda kan? Iya, Bu. Nah, oke. Tapi kalau misalnya mama makan malam lama sekali, entropi buat Tunstal, buat golom, buat yang itu kira-kira sama apa beda? Tergantung gimana representasi untuk masing-masing huruf dalam simbolnya, Bu. Kan ada juga yang nggak salah itu di pertemuan keberapa tuh, Bu? Pertemuan pertama atau pertemuan kedua.
yang Mm-mm. gimana merepresentasikan simbol itu dalam bentuk satu huruf atau dua huruf, itu kan berbeda Ya, entropinya, Bu. ya, ya. Hah? Oh, oke, benar juga ya. Nah, saya tuh in between itu sekarang, Sen. Maksudnya antara yang kalau dipikir logik ya, maksudnya oke lah. Misalnya gini, katakan misalnya saya bilang nih, misalnya Trump menang nih, atau Mike Tyson menang lawan Jack atau whatever lah ya gitu ya. Itu kan berarti kan informasinya sama aja kan itu gitu. Berarti entropinya benernya sama gitu. Cuman emang bener juga ya kalau kata Husain gitu. Saya masih mikir tuh dua itu masih ganggu. Sebenarnya saya juga nggak yakin. Cuman logik bahwa ya kan datanya sama, masa entropinya beda gitu. Ya tapi kan representasinya beda. Berarti kan bisa aja entropinya jadi lain kan? Ya enggak? Karena kan cara kita membaca message-nya jadi beda. Bener nggak sih Husain? Ah itu bener sih. Itu bagus. Kepadatan informasinya jadi Ya, berbeda dalam karena proses pemasukan. representasinya beda. Di mana cariin saya nanti kasih tahu ya. Oke, Ya, Bu. kalau kalau gitu itu bagus sih. Saya soalnya kemarin juga bingung mau ngomong sama siapa. Saya juga merasa itu ganggu. Jadi apa sekarang? Solusi buat UTS kalian, entropi hitung aja lah menurut begininya gitu. Jadi kalian punya berapa simbol, entropinya hitunglah menurut simbolnya. Jadi kalau saya simbolnya ada berapa, ya hitunglah sama log probability-nya. Udah gitu aja. Saya waktu ujian memang kayak gitu, Bu. Langsung ngitung dari rumusnya. Ya, udah ikutin rumus dah. Jangan. Nanti saya sama Husen biar ngobrol lagi. Husen kalau bisa japri yang bab atau nanti saya cari bab yang itu. Tapi harusnya mirip lah setidaknya gitu. Kurang lebih lah ya. Tapi entropi itu memang diwakili sama simbolnya. Nah, kalau dia menyimbolkannya nggak cuma satu huruf ya berarti fairnya eh, soalnya gini, saya mikirnya gini, kan kalau saya kita punya entropi, kan kita bisa mikir bahwa oke, gue mau lihat dia per huruf aja gitu, dan semuanya harus dilihat per huruf. Entah nanti mau dikodein kayak gimana, mau digrupin kayak, mau beda representasi kayak, entropinya sih tetap gitu. Saya sempat mikir gitu, tapi belum belum ngecek, belum ngoprek lagi. Tapi bagus sih, Yusen. Sip. Gitu ya, jadi udah ya, clear ya. Kira-kira gitu ya, itu jangan dipikirin dulu yang lain, pokoknya ngoding, hitunglah seperti yang tadi saya bilang, dengan hint-hint yang sudah ada, hitungnya pakai rumus aja udah. Nah, nanti kalau saya ada yang aneh atau apa, pengen dibahas, saya bahas aja. Bu, kok aneh ya hitungan saya gitu. Tapi itu ya, angka-angkanya udah saya bocorin. Oke, sekarang, tunggu. Saya mau ngejelasin materi berarti, sambil absen dulu. Aduh, belum buka ini ya, lupa. Buka Iglesias ya. Tunggu, sambil saya buka materi baru ya, sabar. Terus tuh sekarang penilaiannya tuh harus pakai CLO gitu. Jadi saya, aduh, nanti diperiksa lagi sama kampus. Jadi I cannot be as generous as usual karena harus benar meriksanya gitu. Makanya harus ada perbaikan nih supaya apa? Biar kalian punya nilainya bisa naik. Oke. Mana nih? Nah, absen BAP-nya kita adalah cetak daftar hadir dulu. Bentar ya, saya dulu tanggal. Oke, kita cetak. Ya, so. Oke, berarti ini yang ini
Kita tuh sekarang harusnya 2 loh. Ini ya, kita tuh minggu ke berapa sih sekarang? Harus diikutin. Nanti kita minggu ke 9 bukan, Bu? 9 ya? Ini berarti ya? Dictionary teknik ya? Oke. Tapi ntar dulu. Ke 9 les LZW ya? Oke. Dah, berarti kuliah. Dan sekarang saya cek dulu ini. Arithmetic coding nih. Nama dictionary. Dictionary, tak cek dulu. Banyak nggak? Oh, LZ ya. Nggak apa-apa deh, nanti kita kejar. Bisa deh. Ntar break azan dulu ya, lagi azan. Bentar.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk arithmetic coding, oke? Saya akan menjelaskan dengan simple aja dulu ya. Nanti kita dalemin lagi minggu depan ya, karena kalian biar nggak terlalu ini. Oke ya, jadi sekarang problemnya itu biasanya gini. Makanya ada external movement coding, itu adalah jika kita punya kasus di mana kemunculan simbol itu timpang. Jadi kalau pakai Huffman tuh nggak efisien karena kan dia nggak seimbang gitu ya. Makanya tadi kan kalau kita pakai Shannon-Fano ada kayak balancing gitu ya. Karena gimana caranya supaya distribusi persimbolannya itu imbang gitu. Jadi nggak kita bisa mewakili entropi tanpa harus mengulang-ulang simbolnya gitu, kebayang nggak? Nah, di extended human coding kita kan pakai blok ya. Jadi kita simbolnya pakai blok untuk mengurangi redundansi gitu. Jadi kita ngeblok simbol bersamaan dijadiin grup gitu. Sehingga kita tuh bukan representing satu aja tapi group of symbol. Nah, kalau misalnya probabilitasnya lebih nggak seimbang lagi berarti ngeblok mengelompokkannya harus akan lebih banyak gitu. Nanti akan ada simbol lagi yang dikelompokkan lagi, wah itu tambah banyak sehingga tidak efisien gitu. Jadi skema extended Huffman coding itu jadi nggak make sense pada kasus di mana probabilitasnya tuh timpang banget sehingga kita harus mengelompokkan lebih banyak simbol, which is itu tuh nanti malah kebanyakan simbol. Gitu nih ya, kalau saya boleh flashback biar kalian kebayang. Huffman itu nih ya, Huffman itu yang extended. Ini kan kayak gini ya, simbolnya A1, A1, A2. Nah, ini kan kenapa mereka digabung? Supaya probability-nya tuh nggak terlalu timpang. Nah, kalau misalnya timpang banget, simbolnya bisa jadi nggak cuma 2 kan, jadi 3. Tapi ini nanti akan eksponensial gitu. Jadi representasinya tuh jadi banyak banget gitu, karena dia variasi dari banyak simbol. Kebayang nggak sih? Dan itu juga belum tentu muncul juga gitu di message-nya. Nah, jadi sama entropinya tuh malah nggak efisien. Sehingga akhirnya kita membutuhkan yang namanya arithmetic coding. Nah, yang saya pengen highlight itu adalah secara hari ini setidaknya kalian bayangin, oke, dari semua yang kalian udah pelajari, ada satu coding lagi nih gitu ya. Kita tuh intinya di arithmetic coding itu akan memberikan suatu namanya juga arithmetic. Kita mempunyai suatu nilai yang unik untuk sebuah sequence. Jadi ada sequence, itu kita kasih kode sequence yang unik, kode biner yang unik. Jadi kayak misalnya gini, sekarang kita punya interval nih 0 sampai 1 untuk iterasi pertama. Dari interval ini tuh dibagi beberapa interval lagi. Ada simbol masing-masing. Setiap subinterval itu akan punya satu simbol. Nanti kita baca nih, simbol kesekian dari message, itu dia masuk interval yang mana. Sehingga kita akan bilang, interval yang sekarang itu adalah simbol yang sekarang tuh kita di interval yang mana sesuai sama simbol yang lagi kita observe gitu. Pokoknya terus aja gitu ya. Jadi setiap kita baca simbol, kita masukin nih, ini mau masuk mana, interval yang mana. Gitu. Nanti akhirnya kita akan dapat sequence datanya itu dari batas bawah interval sama rata-rata aritmetik. Batas bawah, batas atas. Gimana sih, Bu? Kita lihat. Jadi kita punya source S, A, B, C, hashtag. Dengan probability-nya 0,4 dan seterusnya. Tentukan nilai teks dari sequence A, B, B, C, hashtag menggunakan arithmetic coding. Nah, intinya, ingat, kalau aritmetik itu tuh kita ngebagi-bagi dari 0 sampai 1 tuh kita pecah-pecah gitu. Sesuai dengan probability-nya gitu ya. Jadi nanti kita lihat, oh dia masuknya kemana. Nah, itu nanti dari secara aritmetik dihitung, dijadiin biner gitu. Ya, jadi kalian lihat ya, ini dari 0 sampai 1 ya. Lihat, dari 0 sampai 1. Ada sub ininya kan, sub intervalnya. Nah, ini adalah A dengan probability 0,4. B dengan probability, ini dari bawah ke atas ya. C
dengan 0,1 dan D ini nggak di-sort tuh. Bukan D, Deng. Hashtag gini ya, dibagi-bagi gini jadi interval kayak gini. Gitu ya. Ini kalau kayak gini berarti sama dengan 0 ya, sampai dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, kita punya subinterval 0 terus 0,4 0,7. Kok 0,7, Bu? Kan 0,4 tambah 0,3. Kok 0,8, Bu? Kan 0,7 tambah 0,1. Sampai akhirnya full ke 1. Kebayang nggak? Jadi subintervalnya itu dari 0, ada lagi dipotong di 0,4, di 0,7, 0,8, sama 0,1. Sampai sini clear nggak? Nah, simbol pertama A, berarti kan kita baca kan, kalau ada message berarti si A ini dia masuk ke mana? Intervalnya. Berarti dia masuk ke sini kan? Gitu. Nanti B masuk ke mana? Berarti B di sini gitu ya. Jadi lihat angkanya dulu, tapi lihat angka-angkanya dulu. C masuk mana? C itu 0,1. 0,1 tuh ada apa rentangnya ada di mana gitu dan seterusnya gitu ya. Oke? Nah, itu dulu. A dulu ya. A tuh menempati subinterval pertama yaitu 0,4. Berarti dia masuk di situ. Oke. Clear? Kita lihat berikutnya. Current intervalnya 0 sampai 0,4. Simbol kedua. B itu masuknya di subinterval kedua kan. Subintervalnya itu adalah 0 ditambah 0,4 ditambah dikali. Ini kan 0,4 dikurang 0 ya. Jadi dia kalian kebayang nggak sih ngitungnya? B itu kan dia ada di interval kedua ya. Berarti dia cara ngitung subintervalnya tuh ini kan yang 0,4 ya, dikali 0,4 dikurang 0. Terus 0 dikali 7 kali 0,4 dikurang 0. Jadi dia kan ada di sini dia. Berarti hasilnya adalah 16. Ini kan 4 kali 4, 0,4 ya. 0,16 sama 0 ditambah 7, 0,28. Jadi intervalnya B itu adalah ini gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini dulu gitu. Jadi kalau kalian ngitung tuh tadi begini. Dan 0. Tapi kalau nggak sama jangan marah ya. Ini 0,4. Ini 0,7. Itu kan. Ini 0,8. Ini 1 kan. Gitu kan. Nah, si B itu kan ada di, ini kan 0,4 dikurang 0 tuh ini ya. Ini tuh ini ya. Di sini. Dia tuh ada di subinterval ini sama ini kan. Berarti 0,4 dikurang 0 dikaliin 0,4 kan, yang ini kan. Berarti ini tuh ngitung yang ini ya, yang 1 ya. Yang ngitung 2, kenapa 7? Sama kan, 0,4 dikurang 0. Jadi dia menghitung batasan atas sama bawahnya gitu loh. 2, 7, 4. Kenapa nggak 7 kurang 4 ya? 7 kali ya, 0,7 dikali 4 kurang 0. Nah ini itu yang ini. Sehingga dia dapat 0,16 sampai 0,28. 0,16. 0,16 itu di mana sih? Berarti di situ ya. Gitu ya kira-kira. Dah, berarti current intervalnya ini. Sekarang ini simbol kedua, lihat dulu sekarang. Simbol ketiga B lagi. Dia masuk di subinterval 2 juga nih dia. Sama ya, ini sama di subinterval 2. Tapi dia akan punya perhitungan yang beda gitu. Kan ini dia udah punya interval ini kan. Berarti intervalnya tuh ingat current interval itu berubah. Jadi kayak tadi ya di awal kok ini kan yang iterasi pertama current intervalnya ini. Nah, untuk yang ini current intervalnya tuh begini. 0 sampai 0,4 gitu. Kebayang nggak sih? Jadi si interval besar itu kebayang nggak? Jadi tadinya misalnya 10 km 3/4 dari 10 km. Sekarang cuma 5 km, 3/4 ya gitulah. Jadi di intervalnya itu bagi-bagi lagi. Nah, yang mesti diperhatiin tuh ini sekarang subinterval kita ini nih yang untuk B yang ini. Sehingga makanya ini selalu 0,4 kurang 0, 0,4 0. Tapi kita ngambil atas sama bawahnya dia karena dia ada di sini. Kita tahu di awal tuh dia ada di 0,4 sama 7. Sehingga kita kaliin dapatlah ini kan interval ini. Nah, interval yang berikutnya tuh jadi yang simbol ketiga. Jadi intervalnya dia tuh jadi begini. 0
0,16, 0,28 gitu. Udah hitung. Berarti kan dia mulainya, ini kan mulai dari 0 kan? Kalau ini mulai dari 0,16. Terus dikaliin lah 0,4 apa Bu? Ya tadi batasan yang tadi ini kan, B itu kan adanya di sini. Ini selalu dipakai gitu. Jangan sampai ini tuh ya si batas atas batas akhirnya tuh jangan sampai hilang gitu. Jadi kita pakai 0,4 tetap dikali. Nah, kan sekarang udah kayak begini intervalnya. Jadi 0,28 dikurang 16. Terus ini 0,16 ditambah, kenapa ada 0,16-nya sih Bu? Karena dia mulai dari 0,16. Jadi jangan lupa ditambahin, selalu ditambahin untuk 2 ini. 7 dikali ini. Dapat kan? Nah, intervalnya sekarang jadi ini. Nah, buat next-nya berarti intervalnya begini, nanti dibagi lagi gitu. Kebayang nggak sih? Jadi kayak sebenarnya kayak kita mecah-mecah tree juga gitu. Jadi ini mulainya ini ngitungnya tuh mumet juga nih kalau kalian salah ngitung udahlah. Gitu ya. Udah sampai sini ngerti? Jadi selalu ada interval, terus kita tahu ya posisi mereka ada di mana, A, B, C, D gitu, di interval berapa. Nanti pas ngitung, itu subinterval itu harus dipecah-pecah lagi gitu. Karena apa? Karena kita mau cari representasi untuk tiap simbol. Udah, sampai sini oke ya? Saya hapus dulu. Oke, 208, 244. Oke. Simbol keempat. Sekarang kita tahu C di interval 3 kan? Tadi kan dari ini awalnya kan kita udah tahu ya. Berarti di sini kita sekarang intervalnya 0,208 sampai 0,244. Ya udah hitung aja gitu. Berarti kan kalau batasan C dari 0,7 sampai 0,8 kan? Nah, ini tuh harus selalu dijumlahin karena dia batas bawahnya ditambahin perkalian posisi dia, rasio probability-nya dikali sama subintervalnya. Jadi dua-dua batas atas dikurang batas atas dikurang batas bawah, dapatlah ini. Sehingga kita dapat simbol kelima. Simbol kelima itu 0,2332. Gampang sih sebenarnya ya kalau iterasinya. Cuman ngitungnya kalau nggak hati-hati, kacau lah ini udah. Kita tahu 0,8 dari mana? Kan dari itunya, dari probabilitasnya dia. Tapi lihat di sini kan dia bawahnya selalu ya di batas bawah, batas bawah, batas bawah. Ini batas atas dikurangin batas bawah. Gitu ya. Di batas atas dikurangin batas bawah. Nah, ini kan 0,8 itu kan posisinya si C kan sampai ujungnya 1. Jangan lupa. Jadi ada batas atas ada batas atas batas bawah intervalnya untuk simbol itu, sama ada batas awal atas sama bawah subinterval. Jangan sampai keliru. Udah jadi dapat ini. Nah, kalau udah dapat begini, kita kode nih jadiin biner. Begitu ya. Oke, kita jadiin lah ini biner ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Text sequence. Jadi kan kita tujuannya mau memberikan suatu sequence ini representasi kan. Hasil dari tadi perpindah-pindahan sub interval itu kita dapat intervalnya akhirnya ini kan. Batas bawah interval itu adalah ini, atau rata-rata aritmetiknya itu kita tambahin ini ditambah ini dibagi 2. Jadi ini tuh bukan sama loh angkanya. Jadi kita hitungin nih current interval itu berarti kita jumlahin terus kita bagi 2. Batas atas sama batas bawah kita bagi 2. Jadi representasi simbol itu kira-kira letaknya di sini. Nah, kalau kalian perhatiin ini udah bagus nih gambarnya. Jadi kalian perhatiin deh. Ini kan atasnya batas-batas atas batas bawahnya itu kan berubah terus ya. Mengecil gitu. Kalau saya sih senengan dikecilin aja biar kalian kebayang. Tapi ini nggak apa-apa. Jadi anggap bahwa 100%-nya tuh selalu beda. Nah, yang kita bahas tuh kan A dulu. A dulu kan di awalnya 0 sampai 1 kan. Dan dia probabilitasnya 0,4 kan. Sehingga akhirnya dia kecilin tuh. Sekarang ujungnya mentoknya 0,4 nih. Tapi gue pindah ke sub interval 2 nih, yaitu B gitu ya. Udah. Nah, B dapet lah batas atas batas bawahnya. Ini sama ini.
Nah, masih B lagi kan? Oke, dihitung lagi berdasarkan batas atas batas bawah dan ininya ya, batasnya dia gitu ya. Si 0,3 itu munculnya di mana? Dapatlah batas atas batas bawahnya lagi C. Gitu kan? Berdasarkan hitungan B lagi. C itu kan dia punya batas atas batas bawahnya ini kan di awal itu kan 7. Hitunglah berdasarkan batas atas batas bawah yang awal sama sub interval yang sekarang. Sehingga sekarang ini jadi tambah kecil lagi, tinggal ngitung yang satu lagi nih, gitu ya. Sehingga akhirnya kita tuh dapetnya segini gitu. Di akhir itu batas bawah, batas atasnya tuh ini sama ini. Kita sebut tag gitu. Jadi untuk sequence ini kita mendapatkan tag-nya tuh ini gitu. Oke ya. Dah. Sekarang ringkasannya berarti kalau kita lihat dari seperti ini, akhirnya kan gini ya kalau kita rekap ya. Jadi gini loh, probabilitasnya itu semakin menyempit gitu. Tadinya 1, terus 1/4, terus 0,12, terus 0,036. Kebayang nggak sih? Jadi kayak gini. Probabilitasnya 1 nih, tiba-tiba dari 5 simbol, tiba-tiba muncul A gitu. Nah, probabilitas yang lain nih untuk B berapa nih kemungkinannya? Lebih kecil dari 0,4 kan, maksudnya lebih kecil dari 1 dong harusnya gitu. Sisanya A kan, A udah muncul misalnya. Nah, si B ini udah muncul ke probabilitasnya misalnya sekian persen. Berarti B itu kemungkinan probabilitasnya itu sisanya lagi kan. C sisanya lagi, hashtag itu sisanya lagi. Nah, ini kita bisa lihat subinterval-intervalnya ya. Ini dilihat aja kayak tadi ya kan. A itu di subinterval yang ini ada di sini. B itu ada di sini. Yang berikutnya ada di sini. Di C yang ini gitu ya. Ini di sini gitu. Oke. Jadi ini tinggal ngikutin aja sih di posisi-posisinya ya. Mulai dari mana sampai berapa gitu. Oke, sampai ini ringkasannya ya. Secara garis besarnya kebayang. Nanti minggu depan saya bahas lagi. Nah, sekarang tugasnya nanti dulu. Sekarang solusi contoh 2. Kita punya source yang ini, decode. Nah, sekarang dibalik nih, kita ngedecode. Decode jadi balik lagi. Kan tadi kan code-nya udah dapet code word-nya 23608 kan, jadi tag-nya ini. Gimana cara balikinnya lagi? Nah, cara balikinnya adalah ini. Nilai tag-nya ini kan. Mundur. Nah, sekarang ya berarti kita pakai intervalnya dari 0 sampai 1 lagi nih. Kasih subinterval lagi 0,4, 0,7, 0,8 sama 1 gitu ya. Nah, si ini itu ada di mana? Ada di interval ini kan? Gitu kan. Berarti simbolnya A dong. Nah, A udah, berarti subintervalnya diganti sama intervalnya si A kan? Sekarang intervalnya gitu. Dah, jadi hitung mundur nih sekarang. Dah, 0,4. Sekarang subintervalnya berarti kalau 0,4 kita punya dibagi-bagi itu jadi kayak tadi ya subintervalnya, tapi range-nya tuh 0 sampai 0,4 gitu. Jadi ada 16, 28, 32 nih sebenarnya secara rasio itu kayak rasio yang pertama, cuman range-nya dibedain. Kebayang nggak sih kalian? Jadi kayak gini. Ini sekarang dibalik aja gitu kayak tadi ya misalnya gini ya. Tadi kan begini 0 sampai 1 kan. Terus kita punya 0,4, 0,7, 0,8, 1. Nah, sekarang ini tuh begini. Tapi 0 sama 0,4. Nah, dibagi dengan rasio yang sama gini. Jadi nanti dapetnya begini gitu. Kebayang nggak? Udah ya? Nah, si B ini itu berapa ininya? Tag-nya tadi. Dia tuh 0,23 tuh ada di mana? Antara ini. Berarti antara ini kan? Ada di sini kan berarti dia. Berarti ini B kan? Gitu ya. Dah, sekarang subintervalnya sekarang kan berarti ini sama ini. Berarti sama kayak itu, gitu. Cuman sekarang 0,16 sampai
0,28. Dikasih rasio sama lagi gitu. Terus dicek. Ini jadi kayak gini ya bentuknya. Terus si 23008 tuh ada di mana? Gitu ya. Kebayang nggak sih? Jadi kan sebenarnya 23608-nya sama, cuman subintervalnya berubah kan. Jadi posisinya dia tuh jadi bisa menentukan dia simbolnya ada di mana. Nah, untuk yang ini 23608 itu ada di antara ini kan? Berarti ada di sini. Berarti B. Gitu. Dah. Sekarang yang berikutnya. Berarti sekarang kita mulainya karena udah ada di subinterval yang ini, berarti yang berikutnya kan 0,208 sampai 0,244. Kasih rasio yang sama. Kayak tadi gitu. Oke. Migran dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Dah. Terus ganti warna biar nggak pusing. Udah, berarti dari sini kita lihat lagi. Kita cari. Ini tuh 23608 ada di mana nih? Di sini. Gitu. Nah, ternyata dia ada di posisi yang ini, yang kecil ini. Nah, itu berarti C. Sehingga dapatlah C, simbol C. Tapi sekarang intervalnya jadi yang paling akhir gitu ya, jadinya 0,2332 sampai 0,2368. Masih kita bagi-bagi lagi gini. Nah, 23608 ada di mana? Dia ada di sini ya, masuknya. Berarti dia adalah ini si apa namanya hashtag gitu. Jadi kebayang nggak sih? Jadi si kita tuh kayak mecah, terus ngasih assign codingnya, apa tagnya ada di mana, di antara mana. Terus nanti baliknya tuh kita kebalik. Kita tadi yang udah kita tandain berapa, kita cari di tabelnya berapa gitu. Udah gitu. Binarnya belum dulu ya. Nanti minggu depan kita bahas lagi. Apa? Oke. Dah. Terus, jadi decodingnya kayak gini nih, mundur. Sehingga akhirnya kita tahu, oh kalau 02308 itu adalah ABBC. Jadi kita tuh, ini smart sih, dia mengadjust berdasarkan rasio berarti ya. Jadi sebenarnya kalau kalian pikirin, dia tuh cara berpikirnya adalah gini, oke, kalau gue punya possibility 0 sampai 1, terus gue punya sequence letter ini, maka gue akan mendistribusikan si letter ini di dalam subinterval. Jadi artinya kalau misalnya dari 1 dibagi-bagi jadi letter ini. Setelah kemunculan, maka batas atas sama batas akhirnya dikecilin lagi, dikecilin. Jadi kayak yang tadi saya bilang, kalau ada keluar, possibility yang lain keluar kan berarti lebih kecil dari 1. Berarti range probability berikutnya itu kan akan lebih kecil daripada yang sebelumnya gitu. Begitu, dah, di tugas 1. Tugas 1 nanti aja ya, kalian bikin itu dulu aja, bikin tes dulu. Nah, kita mau akhir decoding mau berapa banyak gitu ya? Secara teoritis nggak ada cara khusus kalau decodingnya. Nah, ada 2 cara nyari paling nggak kita tuh harus tahu ada berapa karakter. Kalau nggak kita bakal iterate terus gitu. Atau kita punya tanda di mana ini ada akhir end of file gitu atau end of string. Di mana si end of string ini juga harus dihitung probabilitasnya gitu kan. Kalau decoding kayak gini kita kan nggak tahu misalnya ini masih terus nggak nih? Kalau masih terus gue nge-breakdown terus nih si sub ininya, sub intervalnya gitu. Jadi emang harus dikasih tahu, kita tahu paling nggak gitu ya. Nah, sekarang baru masuk ke binary-nya. Setelah kita dapat nilai tag, nah kita hitung probabilitas pesannya. Terus hitung batas truncate-nya, motongnya itu mau di mana, pindahin deh ke biner gitu. Jadi kayak misalnya gini ya. Ini kita udah dapat ya. Jawaban nilai tag-nya 0,23608 kan yang tadi kan. Oke. Dah. Terus probability tag X-nya berarti berapa? P1, P2 ini dikaliin aja. Mereka semua probabilitasnya berapa? Dah. Berarti batasan truncating-nya kan
udah dapat nih, si PX-nya udah dapat. Berarti ngitung batasan truncate-nya itu kita hitung pakai rumus. Jadi ini masukin ke sini. Sehingga kita akan mendapatkan sesuai rumus dapatnya truncate-nya 12. Jadi mau kita batasin jadi berapa angka di belakang koma gitu yang mau kita ambil. Jadi representasi ini tuh adalah ini. Gitu. Kok bisa dapat gitu, Bu? Ya, taruh dulu ya kita lihat ya. Log-nya 12 ya. Iya, ini pakai, tapi ini nggak bisa langsung gini loh. Kan bukannya kita harus ngitung mantisa gitu-gitunya ya. Ntar saya cari dulu ya. Tapi ini it can be converted into biner ya. Nah, ini tuh kalau di ORCOM atau ASCOM ya, kita ngerubah float ke biner, itu tuh ada rumusnya pakai IEEE. Tergantung, misalnya kita maunya berapa ketelitiannya. Nah, ini saya belum tahu nih, ini ngitung ininya gimana, tapi intinya bisa. Kalau pakai yang IEEE susah banget, gitu ya. Solusi contoh, ini tugas 2 ya. Oke. Misalnya gini ya, kita lihat cepet dulu ya. Ini kan dapat biner 0,1. Berarti kan L-nya, tunggu, kok bisa gitu ya? L-nya 12 ya? Kita dapatnya 12 ya? Terus dapat representasinya itu ya? Oke. Somehow misalnya kita dapat simbol A 0,5, binernya ini 0,010. Kalian tahu nggak 0,10 dari mana? Jadi sebenarnya gini sih, kalau mau paling gampang tuh gini. 0,1 itu, jadi gini, koma itu paling gampang tuh berarti 2 minus pangkat minus 1 kan. 2 pangkat minus 2 gitu. Jadi kita bisa tuh kayak koma. Kalau kayak gini tuh berarti berapa gitu? 1/2, apa 1/4 gitu. Kebayang nggak sih? Atau 1/8 gitu. Jadi kita ngomongnya 1/8 atau 1/16 gitu. Jadi selalu kelipatan minus gitu. Nah itu tuh, ini tuh berarti pakai 0, gitu. Cuman kan kalau binary code ini dihilangin komanya kan. Jadi dapetnya ini ya. Nah dapat ini itu adalah dari ini. Kita tuh mendekati angka ini, tapi pakai seper-sepernya gitu. Nanti dapetnya angka ini. Kira-kira gitu. Kebayang nggak? Nah, nanti ya kita bahas ya minggu depan detailnya. Nah kayak gini nih, misalnya 2 nih ya. 2 itu kan berarti tapi ini 101 1114 ya. 4 bit. Ya kayak gini misalnya 0,25 itu kan berarti 1/4 ya. 1/4 itu kan berarti 1 minus dan seterusnya lah ya. Jadi kayak kalian menghitung pakai sepernya. Nih saya contohin gini. Ini 0,25 ini kan 1/4 nih. 1/4 itu kan berarti 1/2 kan. Berarti 2 pangkat minus 2 kan. Berarti di posisi 2 ini dia angkanya 1 gitu. Nah kalau 0,25 ini dia tuh 1/2 ditambah 1/2 pangkat 3 gitu. Jadi 2 pangkat minus 1 ditambah 2 pangkat minus 3. Nah itu jadinya makanya ini 2 pangkat minus 1 sama 2 pangkat minus 2. Minus 2 deh ini. Ini minus 1 minus 2 ya? Iya 1, 2, 3. Ini ya ini minus 3 gitu. Nah 0,815 dan seterusnya gitu ya. Jadi pecahan ya. Nanti kita bahas lagi. Jadi kodenya nanti kita dapat ini. Dia dapat 01, ini ya 01, ini 101, ini 1101, ini 111 gitu. Jadi kalau misalnya ya dihitung, lu simbolnya 2 aja, yang belakangnya dihapus gitu berdasarkan nilai probability-nya. Oke, secara umum gitu ya, secara generik. Ini go through dulu biar kita nggak dawdling lama. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Nah, ini nanti dulu tugas 2. Nah, kekurangan dari aritmetik algoritma ini adalah kalau kodenya masih panjang, ngitungnya panjang, intervalnya makin kecil. Dan representasinya tuh tambah susah, ada batas floating point gitu.
Nah, jadi harus ada modifikasi sehingga nggak tambah panjang komanya di belakangnya. Soalnya kalau komanya tambah panjang, itu sepernya tambah panjang tuh, representasinya nggak akan ada gitu. Begitu kelemahannya tuh itu. Oke. Nah, nanti kita bahas lagi deh itu. Nanti saya detailin ya. Cara ngitung. Kalau di Orcom tuh kan cara ngitung. Coba tanya dia. How to convert floating point to binary. If give step-by-step examples. Ntar lagi absen ya. Saya mau ngecek ini aja satu. Tuh kan kayak gini. Dibagi 2, terus dia binarnya udah oke, fractional partnya berarti per 2 pangkat minusnya kan. Terus yang paling mendekati aja berapa? Makanya bahaya karena ada pembulatan. Ini kayak yang tadi 0,025 kan. Jadi dia kita ngitung ini kan. Setengah itu berapa? 1/2. Setengah itu kan 2 pangkat minus 1 kan. 1/4 itu 2 pangkat minus 2. 0,025 itu 1/2 pangkat minus 3 kan. Berarti kan ini 0,01, kebayang nggak sih? Jadi kalau itu digabung aja gitu. Ya sih sesimpel itu sih, cuman kalau di komputer ya di Orcom itu tuh nggak boleh sembarangan, tahu harus dihitung fractionnya mau berapa gitu. Kayak saya ketelitiannya mau berapa titik, maksudnya berapa digit di belakang koma gitu. Karena jadi saya floating point nih kalau di Orcom ya. Misalnya kita mau mendekati suatu harga tertentu nih, misalnya nih ya floating point gini. Ini semakin panjang ke belakang, itu dia makin teliti. Kenapa? Karena sepernya makin dekat kan. Tapi representasi di komputer kan terbatas. Misalnya, oke, gue mau 100 angka di belakang koma gitu. Iya, tapi komputasinya jadi lama. Tapi emang lebih teliti. Cuman problemnya dalam biner itu selalu gitu. Makanya kadang-kadang kan kalau ada perhitungan komputasi, itu permasalahannya di pembulatan kan. Karena kalau kita punya bilangan 0, nih 3, 1, 3, 2, 7, 9. Nah, ini tuh belum tentu bisa. Nggak bisa kalau bukan kelipatan 2 direpresentasiin pakai biner tuh nggak bisa. Paling mendekati gitu. Nah, selisih-selisih ini tuh kadang-kadang suka jadi masalah komputasi. Demikian. Makanya floating point tuh kalau di Orcom tuh membotakkan kepala karena dia masalah banget gitu. Dah, absen dulu lah. Dah. Kalian udah punya tugas ya, perbaikan UTS lo ya. Tulisan tangan yang bagus. Tadi udah dikasih hint, oke. Sekarang absen dulu. Nanti aritmetik mah saya bahas lagi minggu depan. Dava mana Dava? Hadir, Bu. Dava hadir. Maleaki. Hadir Ibu. Ini Male tuh udah ulang tahun ya, lupa Agustus kelewat. Iya Ibu udah. Raihan Div Hadir Bu. sama Isa. Iya Bu, ini sisa Ibu di sini. Iya ya. Husein ada dong. Aristo Ibu. ada sih tadi. Hadir. Oke. Awa mana Wak? Tadi datang Awa ada kayaknya Awa. Lihat di Zoom. Awas Awa. Nggak nyaut nih. Yang nggak nyaut dikasih soal tambahan loh ya. Raihan. Hadir, Bu. Alwa ada. Raihan ada. Oke. Hadir Bu, Raihan Bu. Aku ditambahin soalnya ya. Alif mana Alif? Hadir. Alif hadir. Danish. Hadir. Danis. Hadir sama Danis Aiman. Oke. Ilham mana Ilham? Hadir, Ibu. Ilham hadir. Alvito. Hadir Bu. Oke. Muharram Hijrah Fajar. Fajar. Muharram Hijrah. Kok nggak ada? Fadil? Hadir Ibu. Fadil ada. Rival Azhar. Hadir, Bu. Oke. Azhar Lesmana. Hadir, Bu. Oke, Azhar ada. Nafa Rifki Atsilah Maulana. Hadir, Bu. Oke. Rizko Tri Rahmanda.
Rizko. Oke. Firman Agus Budiono. Oke. Davin, ada ya Davin ya? Hadir, Bu. Isa ada ya, Sa? Hadir, Bu. Oke. Ilham, Muhammad Hadir, Ilham. Bu. Rayanda. Oke, hadir. Ilham ada ya, aman. Tegar, mana Tegar? Hadir, Bu. Tegar. Oke. Audi, mana Audi? Hadir Ibu. Oke, Audi harus hadir. Rizko nggak ada sama Muharrem Hijrah Fajar nggak ada ya? Ayo lo dikasih soal tambahan lo. Ada Bu, ada berdua sama Hazar. Oh, siapa ini? Muharram, Bu. Fajar. Awas lo ditambahin soalnya. Rizko nggak ada ya, Rizko? Ah, kacau nih, kacau. Oke ya, udah nih berarti kita tandain. Yang bagus ya UTS-nya ya. Tugasnya nggak saya kasih soal dulu, nggak kasih tugas itu, tugasnya UTS aja dulu bagusin. Kerjain yang tadi hint-hint saya kerjain, kalau bisa semuanya benar. Oke, sip. Yaudah, selamat makan, selamat istirahat. Kalau nggak puasa, silakan makan, kerjain ya. Semoga lancar ya semuanya, sehat semua. Ya, Dadah. Bu. Makasih, Bu. Makasih Makasih, Bu. Bu. Kasih Bu. Bu. Makasih, Bye. Bu. Iya, Dadah, Bu. makasih juga. Dadah Fadil. Bye all.